Oke bang, hasil dari video yang kemarin mengatakan bahwa bisnis properti diperlukan modal dan tidak ada modal yang nol dan perlu modal minimal. Maka ada lagi pertanyaan dari teman kita, bang, berapa idealnya bisnis untuk pemula memulai bisnis properti? Developer pemula minimal modal yang diperlukan yang kita bahas, sahabat properti. Karena modal ini banyak faktor yang mempengaruhi ternyata biaya lahan, biaya perizinan, biaya konstruksi, dan biaya lain. Nah, ini akan kita bahas minimal berapa sih yang perlu kita siapkan sebagai developer pemula. Oke, lanjut. Oke, season berikut ini kan kita bahas adalah faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya modal termasuk harga lahan. Nah, ini termasuk harga lahan, sahabat properti. Pertama harga lahan, yang kedua biaya konstruksi, yang ketiga perizinan, biaya pemasaran, biaya marketing ya. Nah, kebutuhan modal kerja itu modal awal operasional, berjalan, modal pembersihan lahan dan sebagainya. Selain itu penting juga untuk mempertimbangkan risiko yang mengalokasikan dana cadangan untuk mengatasi situasi tak terduga. Jadi ketika harus ada dana cadangan, sahabat. Dana cadangan ini ketika contohnya begini. Ada biasanya Anda punya supplier untuk biaya konstruksi yang selalu mengdrop 1 bulan baru kita bayar. Ternyata pada saat kita butuh material, suppliernya lagi tidak bisa menyediakan material yang kita butuhkan. Nah, otomatis kita harus memakai dana cadangan untuk beli cash. Kira-kira seperti itu, beli tunai. Kira-kira seperti itu ya. Atau ada hal yang sifatnya urgensi, mendadak. Ini perlu dana cadangan. Oke. Nah, penting untuk melakukan riset pasar yang cermat, membangun rencana bisnis yang solid dan mencari saran dari ahli keuangan atau konsultan properti sebelum mulai proyek pengembangan properti. Selalu memperhatikan prinsip manajemen risiko yang baik, perencanaan keuangan yang matang. Nah, ini manajemen risiko ini yang penting, sahabat properti. Kadang-kadang kita sebagai developer pemula itu jarang sekali kita melihat manajemen risiko apa sih yang akan terjadi kalau kita lanjutkan dengan proyek pemula ini. Contohnya begini, sahabat properti, ketika kita akan membayangkan sebuah lokasi tanah yang akan kita jadikan proyek lokasi itu prospeknya bagus karena lokasi strategis menurut pendapat kita. Nah, bayangan kita begitu ada pembangunan akan cepat, konsumen mau dan suka. Nah gitu loh Pak. Ternyata berbanding terbalik, sahabat properti, tak ada pun banyak ternyata tidak ada yang respect konsumen, calon customer Anda yang mau bertempat tinggal di perumahan yang kita bikin. Nah, faktornya apa? Ini yang akan kita kaji, dan banyak faktor ya. Mungkin di sana perlu pernah terjadi apa dan mengapa, kita tidak tahu. Faktor apa yang tidak menarik di lokasi itu yang perlu kita kaji, sahabat properti. Oke? Selanjutnya adalah, nah, kita kembali ke masalah biaya tadi ya. Nah, oke, biaya tadi minimal karena kita mau melihat kalau Anda sebagai pemula, besarnya lokasi itu mempengaruhi biaya Anda, sahabat properti. Contoh, lokasi Anda berapa meter persegi? Bisa 500 meter persegi, 1000, 10.000, 2 hektar, 3 hektar, 4 hektar. Ini beda-beda, sahabat properti. Tapi kalau misalnya biaya alokasi lokasi Anda tidak terlalu besar, misalnya di bawah 500 meter persegi, maka harganya pun mungkin tidak terlalu mahal. Ini juga mempengaruhi biaya. Oke. Nah, selanjutnya dari perizinan, dari harga lokasi juga akan mempengaruhi sejauh mana tingkat apakah lokasi Anda itu sudah rapi, sudah tertata rapi. Ada lokasi, sahabat properti, yang memang sebelumnya sudah rata, sahabat properti. Dan itu bisa jadi ya. Kita kebetulan ketemu dengan lokasi yang memang sudah rata, tinggal mengkapling, tinggal bikin jalannya doang. Nah, ada juga kadang-kadang kita ketemu lokasi tanah yang memang masih hutan rimba raya, sahabat properti. Perlu pembersihan karena masih ada akar-akar pohon, bekas-bekas
bekas perkebunan lah, kira-kira seperti itu. Atau memang banyak konturnya, terlalu harus banyak yang harus ditimbun, itu juga mempengaruhi sahabat properti. Bisa jadi ketemunya seperti itu ya, juga ini yang mempengaruhi kepada biaya. Oke, karena di section ini kita akan cerita berapa sih minimal biaya yang akan diperlukan untuk pemula nantinya. Ini juga berdasarkan pengalaman kami sahabat. Terus biaya perizinan nanti juga mempengaruhi sahabat. Perizinan sekarang sudah nggak terlalu mahal ya, karena sekarang ada sistem OSS online. Jadi kita bisa biaya-biaya itu udah dipotong oleh pemerintah sekian 30% untuk perumahan subsidi. Tapi persoalannya akan timbul ketika kita mengurus pecahan sertifikat sahabat properti, karena biaya pecah sertifikatnya agak gelap ya. Ini tergantung kondisi situasi, siapa yang mengurusnya, di mana lokasi. Oke, itu. Kedua, ke biaya pemasaran. Nah, ini biaya pemasaran ini relatif lah. Biaya pemasaran ini biaya yang berhubungan dengan marketing ya. Itu bisa jadi ya, ini berhubungan dengan brosur, baleho, dunia digital, bisa jadi anak pemasaran melalui radio, bisa jadi itu tidak terlalu mahal sahabat. Sudah, yang terpenting adalah penting mempertimbangkan risiko dan mengalokasikan dana cadangan untuk mengatasi situasi tak terduga. Nah, mengatasi situasi tak terduga itu begini sahabat, bisa jadi kalau tanah lokasi yang anda garap ini ternyata kerjasama dengan pemilik lahan dan itu memang belum dibayar lunas, biasanya pada suatu waktu bisa jadi saja si yang pemilik lahan, pemilik tanah ini meminta dana tambahan sahabat putih di luar waktu yang telah kita tetapkan, misalnya 3 bulan 4 bulan, ternyata mereka butuh dana cepat, hal yang sifatnya darurat, tentu saja mereka mintanya kepada kita sahabat putih. Nah, dalam hal ini inilah salah satu dana cadangan ini akan kita berikan kepada mereka, atau dana cadangan ya banyak ke sahabat putih, kalau itu namanya juga bisnis. Oke. Nah, selanjutnya adalah yang penting itu melakukan riset pasar cermat, membangun rencana bisnis yang solid. Nah, kita perlu melihat market pasar sahabat properti, kira-kira bagaimana, apakah di sekitar lokasi pembangunan yang akan kita bangun, lokasi tersebut ini jarang sekali dilakukan oleh pengusaha properti pemula sahabat properti pemula, karena mereka beranggapan kalau ketemu tanah bangun aja, nanti akan datang calon customer yang akan suka dengan lokasi tersebut. Ternyata tidak sedemikian rupa sahabat. Kita perlu melakukan riset market pasar seperti apa. Market pasar ini sebenarnya di sekitar lokasi perumahan yang akan kita bangun ini ada apa saja di sekitar radius sekitar 50 meter atau 100 meter atau 200 meter di sekitar situ sahabat. Seperti misalnya ada di situ pabrik. Nah, pabrik ini bisa jadi itu kita ambil sebagai karyawannya ada berapa orang. Nah, ada berapa ribu. Di situ kita bisa ambil bahwa ternyata di situ ada calon customer Anda karyawan pabrik, atau di situ ada, atau di daerah sekitar situ ada pusat pasar yang dekat dengan pasar tradisional. Berarti market pasarnya bisa jadi para pedagang-pedagang yang ada di kota, yang ada di pasar tersebut, atau bisa jadi lokasinya terletak dekat dengan pusat pemerintahan kabupaten, kota, atau provinsi. Berarti ada pegawai-pegawai negeri yang bisa kita jadikan calon customer. Nah, itu contoh sahabat properti. Jadi kalau market pasar di keliling Anda agak jauh dari sekolah pusat pendidikan, jauh dari pusat sentral bisnis, jauh dari pasar-pasar tradisional, jauh dari, tidak ada industri di sekitar situ. Nah, ini kan akan memperlambat proses, akan memperlambat dari daya belinya nanti sahabat properti. Apakah tidak ada yang akan suka dengan lokasi Anda, market pasarnya ada, bisa jadi, tapi agak lambat sahabat properti. Berbeda ketika kita market pasarnya sudah jelas. Oke, kira-kira seperti itu aja. Jadi biaya tadi mempengaruhi lokasinya di mana, perizinannya seberapa luas lokasi yang Anda inginkan, dan biaya tadi juga akan mempengaruhi apakah Anda perlu kerjasama dengan para investor
atau perlu jangan yang pemilik lahan. Ini sebenarnya video ini menyambung kepada cerita video yang kemarin sahabat properti. Jadi minimal kalau kemarin kami katakan sekitar 150 juta sampai 200 juta itu perlu anda siapkan sahabat properti, minimal ya, minimal 200 ya, 150-200 juta. Jadi 150 juta ini untuk biaya-biaya yang ini tidak terlalu banyak ya, biaya lokasi Anda ini tidak di bawah 500 meter persegi sahabat properti. Jadi kalau Anda pemula-pemula jangan main hektar-hektaran, dikit-dikit aja, di bawah 500 paling banyak 5 kapling. Nah ini 200 juta ini Anda perlukan untuk biaya pengurusan izin-izin, pengurusan biaya gambar, biaya yang berhubungan pembersihan lokasi, pembersihan kaplingan. Nah setelah itu bagaimana dong untuk pelaksanaan pembangunan, biaya-biaya selanjutnya? Anda perlu pendamping investor sahabat properti, ini guna investor. Tapi kalau Anda belum melakukan apa-apa, izinnya belum ada, tanahnya juga belum jelas, pembersihan lahan juga tidak ada, Anda ujuk-ujuk mencari investor, orang nggak mau sahabat properti. Jadi investor itu kiat mencari investor itu, investor lebih mau mencari membiayai, mendanai proyek-proyek yang memang telah ready sahabat properti. Jadi artinya begini, Anda datang ke investor, memberikan peluang kepada investor bahwa Anda harus invest, bisa meyakinkan investor bahwa di lokasi tanah ini sangat oke sekali karena izinnya kami sudah selesai, pembersihan lahan sudah oke, Anda bisa lihat ke lapangan, terus rumah contoh pun Anda sudah jadi, dan sudah ada beberapa konsumen yang sudah ready sahabat, sudah menunggu. Ini enak lagi, investor biasanya cepat ambil ini sebagai sasaran mereka. Jadi begitu sahabat ya. Jadi kalau Anda mengharapkan modal nol dari investor, nanti Anda tidak lagi sebagai pengusaha di situ. Jadi justru biasanya investor ambil alih itu perusahaan, Anda jadi pekerjanya nantinya. Nah jangan sampai hal seperti itu terjadi. Minimal Anda harus punya 200 juta atau 300, lebih bagus, lebih safe sahabat properti. Dengan begitu Anda bisa punya win-win solution dengan investor. Oke, peluang ini ada, Anda setuju dengan cara kami. Oke, selanjutnya nanti akan kita bikinkan video bagaimana bagaimana membuat pembagian yang deal dengan investor sehingga investor tertarik untuk bekerja sama dengan Anda. Begitupun dengan kerjasamanya dengan si pemilik lahan nanti ya. Oke, ikuti terus video berikutnya. Salam properti.